pagi dan salam sejahtera untuk semua kelas 7 yang Ibu sayangi. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, meskipun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Minggu ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu bernyanyi lebih dari satu suara. Jika beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang bernyanyi atau menyanyi secara unisono, maka kali ini kita akan mempelajari tentang bernyanyi atau menyanyi dengan lebih satu suara. Nah, kira-kira menurut kalian, satu suara yang dimaksud di sini adalah suara satu orang manusia atau banyak suara? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bernyanyi banyak suara. Jika dikatakan menyanyi lebih dari satu suara di dalam musik, berarti bukan hanya orangnya saja yang lebih dari satu, tetapi suara yang dihasilkan lebih dari satu. Misalnya, kelompok A menyanyikan nada sol, kelompok B menyanyikan nada mi. Ada nada sol dan ada nada mi. Nah, itu dikatakan sudah bernyanyi lebih dari satu suara. Karena kelompok A menyanyikan nada sol, kelompok B menyanyikan nada mi. Jadi ada dua suara yang mereka nyanyikan. Nah, selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Ingat ya, satu suara yang dimaksud adalah bukan hanya satu orang. Penyajian demikian kita sebut dengan vokal group atau paduan suara. Yang kedua, jenis paduan suara dengan jenis vokal yang sama, contohnya vokal anak-anak, semuanya anak-anak. Kemudian vokal perempuan, semua anggota paduan suaranya perempuan. Dan yang ketiga yaitu vokal laki-laki. Berarti semua anggota paduan suaranya laki-laki. Yang ketiga, ada juga jenis paduan suara dengan jenis vokal campuran. Berarti mungkin anak-anak dicampur dengan orang dewasa, atau laki-laki dicampur dengan perempuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai 8 orang, dan paduan suara lebih banyak lagi orangnya, antara 12 sampai 24 orang atau bahkan lebih. Teknik apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menyanyikan sebuah lagu dengan lebih dari satu suara? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah bernyanyi dengan teknik akapela. Pernahkah kamu mendengar akapela? Tentunya pernah ya. Nah, akapela itu bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Jadi hanya suara saja. Tidak ada musik di sana. Dan yang kedua, di antara vokalis ada yang bertugas sebagai alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan minggu-minggu yang lalu. Dan Ibu berharap kalian masih ingat apa itu yang dikatakan melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, kira-kira bisakah kamu sebutkan vokal grup atau paduan suara yang pernah kamu dengar bernyanyi dengan teknik akapela? Ya, benar. Ada salah satu vokal grup dari barat yang menggunakan teknik akapela ini, yaitu Pentatonix. Kalian boleh lihat di YouTube banyak sekali lagu-lagu mereka yang menggunakan teknik akapela. Yang kedua, teknik yang dapat kita lakukan untuk menyanyi lebih dari satu suara yaitu bernyanyi dengan teknik kanon. Nah, kanon itu bernyanyi secara susul-menyusul. Terdapat dua kelompok yang akan menyanyikan satu lagu yang sama dengan cara susul-menyusul. Nah, contohnya lagunya ada di lagu Bapak Yakob di paket kalian di halaman 143. Nah, untuk kalian yang tidak ikut Zoom minggu lalu, kalian nanti boleh mendengarkan contohnya di video kali ini. Untuk dapat bernyanyi dengan lebih dari satu suara, tentunya kita harus mengetahui
jenis suara kita masing-masing. Nah, jenis suara itu terbagi atas 3. Yang pertama, suara anak-anak, suara perempuan dewasa, dan juga suara laki-laki dewasa. Jika anak-anak masih tergolong dalam 2, yaitu suara anak-anak yang tinggi dan suara anak-anak yang rendah. Kalau suara perempuan yang dewasa itu terbagi atas 3. Yang pertama sopran, itu kita sebut untuk perempuan yang memiliki suara yang tinggi. Mezzo sopran kita sebut untuk perempuan yang tidak memiliki suara yang tinggi tetapi juga tidak rendah, jadi di tengah-tengah. Itu kita sebut mezzo sopran. Dan yang ketiga, alto. Kita sebut untuk perempuan yang suaranya rendah. Dan yang ketiga yaitu suara laki-laki dewasa. Untuk laki-laki yang suaranya tinggi, kita menyebutnya tenor. Untuk laki-laki yang suaranya tidak tinggi tetapi tidak juga rendah, kita sebutnya bariton. Dan yang terakhir adalah untuk suara laki-laki yang rendah, kita sebut dengan bass. Tahukah kamu sebutan untuk gambar di samping? Ya, benar. Ini namanya partitur. Partitur lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Nah, bisakah kalian sebutkan berapa suara atau berapa melodi yang disuruh untuk dinyanyikan di dalam partitur Kulihat Ibu Pertiwi? Ada yang jawab mungkin 1, ada yang jawab 2, atau ada yang jawab 3. Yang benar adalah suara yang harus dinyanyikan dalam partitur Kulihat Ibu Pertiwi ini sebanyak 3 suara. Nah, kalian boleh melihat yang ibu tandai dengan tanda merah. Di sana ada 3 suara yang harus dinyanyikan dalam partitur ini. Yang pertama ada tulisan S1, ini untuk suara sopran atau suara perempuan yang tinggi. Kemudian ada S2, ini untuk suara perempuan yang tidak tinggi tapi juga tidak rendah, atau yang tadi kita sebut dengan sebutan mezzo sopran. Dan yang ketiga adalah suara perempuan yang rendah atau alto. Ibu lingkari di sini supaya kelihatan. Nah, berarti dalam partitur lagu Kulihat Ibu Pertiwi ini ada 3 jenis suara yang harus dinyanyikan. Yang pertama, S1 untuk sopran yang tinggi, S2 untuk sopran yang sedang atau mezzo sopran, dan yang ketiga adalah alto untuk suara perempuan yang rendah. Jadi sampai di sini kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan menyanyi lebih dari 1 suara?